Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang review jurnal yang berjudul Mekanisme Good Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Dan reviewernya terdiri dari 5 orang. Yang pertama yaitu Yulia Maharani, yang kedua yaitu Retno Dewi Rahastri, yang ketiga yaitu Intan Ramadhani, yang keempat yaitu saya sendiri Sonia Dongoran, dan yang kelima adalah Intan Nurida Boruginting. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang identitas jurnal. Yang pertama itu judul artikel. Judulnya adalah Mekanisme Good Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Nama penulisnya adalah Tuti Sriwedari dan nama jurnalnya yaitu Jurnal Mediasi. Volume nomor halamannya adalah volume 4 nomor 1 halaman 78 sampai 88, tahunnya pada tahun 2012, dan alamat jurnal atau link jurnal yaitu http://digilid.unimed.ac.id. Latar belakang masalah. Laporan keuangan atau financial statement merupakan alat utama bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangan mengenai pertanggungjawaban pihak manajemen. Salah satu informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan adalah informasi mengenai laba perusahaan. Bagi pemilik saham dan atau investor, laba berarti peningkatan nilai ekonomis yang akan diterima melalui pembagian dividen. Tindakan manajemen laba telah memunculkan beberapa kasus skandal pelaporan akuntansi yang secara luas diketahui, antara lain Enron, Merck, WorldCom, dan mayoritas perusahaan lain di Amerika Serikat. Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia seperti PT Lipo Tbk dan PT Kimia Farma Tbk juga melibatkan pelaporan keuangan atau financial reporting yang berawal dari terdeteksinya adanya manipulasi. Salah satu penyebab kasus skandal tersebut adalah kurangnya penerapan corporate governance. Good corporate governance adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Good corporate governance juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja. Kinerja keuangan ini dapat diukur oleh faktor keberadaan manajemen laba dan mekanisme dalam pengelolaan perusahaan. Mekanisme tersebut meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, serta komite audit. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah mekanisme good corporate governance berpengaruh terhadap manajemen laba dan apakah manajemen laba berpengaruh pula terhadap kinerja keuangan. Rumusan masalah. 1. Apakah mekanisme good corporate governance dalam hal ini kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit berpengaruh secara empiris baik secara bersama-sama maupun individual terhadap manajemen laba perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Kedua, apakah manajemen laba berpengaruh secara empiris terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Kerangka konseptual. Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit berpengaruh secara empiris baik secara bersama-sama maupun individual terhadap manajemen laba perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
secara empiris terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif populasi dan sampel populasi. Dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2006 sampai 2008 yang berjumlah 67 perusahaan. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka hanya 20 perusahaan saja yang terpilih menjadi sampel. Teknik pengumpulan data. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, meliputi laporan keuangan tahunan perusahaan yang dimuat dalam capital market, direktori, dan situs resmi Bursa Efek Indonesia. Penyajian data antara lain time series dan cross-sectional. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen beserta catatan laporan keuangannya, data-data tentang kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proposal Dewan Komisaris Independen, komite audit, serta data tambahan dari capital market, direktori, maupun dari situs perusahaan manufaktur yang dimaksud tersebut. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguji hipotesis tentang pengaruh mekanisme corporate governance terhadap manajemen laba digunakan alat analisis regresi berganda. Yang kedua, untuk menguji hipotesis pengaruh manajemen laba terhadap kinerja keuangan digunakan alat regresi sederhana yang bisa dilihat pada petikan. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa sebagai berikut. Yang pertama, kepemilikan institusional memberikan pengaruh negatif tidak signifikan terhadap manajemen laba. Yang kedua, kepemilikan manajerial memberikan pengaruh negatif tidak signifikan terhadap manajemen laba. Yang ketiga, proporsi Dewan Komisaris Independen memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap manajemen laba. Yang keempat, komite audit memberikan pengaruh positif tidak signifikan terhadap manajemen laba. Dan yang kelima, manajemen laba memberikan pengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel independen sehingga variabel dapat diakurat. Penelitian yang menggunakan data kuantitatif tersebut, setiap komponen penentu tercapainya kinerja keuangan perusahaan dapat menggunakan tabel. Kekurangan, pada penelitian ini pengambilan populasi dan sampel tidak dijelaskan secara keseluruhan. Dari hasil pengujian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya terhadap penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Mekanisme good corporate governance, dalam hal ini kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi Dewan Komisaris Independen, dan komite audit secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasilnya menunjukkan pengaruh yang lemah. 2. Pengaruh mekanisme good corporate governance secara individual adalah sebagai berikut. A. Mekanisme kepemilikan institusional memberikan pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap manajemen laba. Ini mengindikasikan bahwa penerapan mekanisme kepemilikan institusional tidak dapat memberikan kontribusi terhadap tindakan manajemen laba. B. Mekanisme kepemilikan manajerial memberikan pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap manajemen laba. Ini mengindikasikan bahwa penerapan mekanisme kepemilikan manajerial tidak dapat memberikan kontribusi dalam mengendalikan tindakan manajemen laba. C. Mekanisme proporsi Dewan Komisaris Independen memberikan pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap manajemen laba. Ini mengindikasikan bahwa penerapan mekanisme proporsi Dewan Komisaris Independen tidak dapat memberikan kontribusi dalam mengendalikan tindakan manajemen laba. D. Mekanisme komite audit memberikan pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap manajemen laba. Ini mengindikasikan bahwa
bawah, penerapan mekanisme komite audit kurang memberikan kontribusi dalam mengendalikan tindakan manajemen laba. 3. Manajemen laba berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Adapun saran yang dapat kami sampaikan yaitu 1. Peneliti selanjutnya sebaiknya memberikan perhatian khusus terhadap fenomena manajemen laba dalam kaitannya pelaksanaan good corporate governance dengan memperbaiki kualitas. 2. Peneliti selanjutnya sebaiknya dalam pengambilan populasi dan sampel dijelaskan secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.